Bu, ini Bu Fatih, mamanya Fadi, satu-satu ya Bu ya. Untuk anak Ibu nggak mau masuk ke dalam tempat terapi itu ada banyak hal Bu. Tapi dengan Ibu ngomong seperti ini aja saya nggak bisa memprediksikan apa ya, kenapa dia nggak mau. Satu, mungkin yang bisa saya beri suggestion dilihat. Apakah kadang-kadang yang diberikan di tempat terapi itu terlalu mudah, bosan dia jadinya. Terlalu sulit, dia enggak bisa-bisa, tapi terus dikasih. Gitu loh. Jadi mungkin kalau saya, supaya dia mau masuk dulu ke dalam tempat terapi, programnya dihentikan dulu. Coba bermain aja di sana dulu. Ya, dari bermain, dia sukanya main apa, kita lakukan permainan itu di tempat terapi. Kalau dia sudah enjoy, baru masukkan lagi programnya satu demi satu. Dari program yang dia paling bisa lakukan. Mungkin Ibu jangan boleh diberikan program yang dia belum kuasa. Gitu. Tuh kan? Untuk anak yang kadang bicara huruf vokalnya seperti pipis ya, dia tuh enggak tahu bibirnya tuh di mana, Bu. Ini kalau Ibu di sana di tempat terapi ada speech-nya, bibirnya itu harus distimulasi banyak. Dia mau enggak bibirnya itu dipegang? Mau. Mau, Bu. Kalau dia mengatakan pipis bisa, mengatakan mama bisa enggak, Bu? Bisa. Mama bisa, pipis Bisa. papa Mami, mami. Mami. Iya, sosis dia bisa. Ada papa bisa. Ayah bisa. Jadi gini Bu, M dan P itu semuanya tuh ada di bibir. Iya. Oh. Papa. Nah itu seperti kalau orang setir mobil itu, Bu. Dia tuh masih kurang handal membuat bibirnya untuk bisa memproduksi suara M sama P. Ya, soalnya beda Iya. kan cuma sedikit, M sama P. Dia itu kurang bisa mengatakan sesuatu yang kenapa dia kurang bisa? Biasanya karena kurang merasakan bibirnya. Jadi stimulasi supaya dia merasakan lebih di bibirnya. Pakai apa ya? Itu saya ngomong pakai yang buat sikat gigi baby yang enggak saya ngomong tadi ada bentul-bentulnya tuh. Ada kayak untuk anak-anak kecil belajar sikat gigi pada awal. Nah, itu gini, ya diputar gini. Terus diputar lagi yang atanya juga. Atau langsung dua-duanya enggak apa-apa. Iya. Nah, coba Ibu lakukan itu. Dia geli menolak atau tidak. Nah, iya. Gitu ya. Jadi ini intinya itu bibirnya dia tuh kurang merasakan. Jadi dia kalau umpamanya suruh membedakan sesuatu yang cuma sedikit bedanya itu sulit buat dia. Gitu. Iya. Oke. Saya lanjutkan ya. Semoga dicoba dulu di rumah. Kalau anaknya menolak, berarti ibu harus melakukan itu dengan cepat. Kalau anaknya enjoy, ibu lakukan itu. Berarti kalau menolak dia hiposensitif, kalau kalau dia enjoy hiposensitif, kalau menolak dia hipersensitif. Jadi kalau hiper harus diturunkan sensitivitasnya, kalau hipo dia kurang merasakan, dia harus dibuat lebih merasakan organ ini karena itu organ yang kita butuh untuk berbicara, yaitu M, P, B. Ya.
Berapa sering Bu diurut begitu? Sesering mungkin. Karena itu tujuannya kita. Saya kan enggak tahu anaknya ibu itu hipo atau hiper. Tapi target kita anak itu menjadi normal. Enggak hipo, enggak hiper. Ya. Jadi kalau enggak hipo, enggak hiper, dia bisa tenang-tenang seperti kita. Enggak butuh saya gigit ininya. Kalau anak yang hipo kan dia kurang merasakan. Gimana atau gini-gini terus atau apa. Pokoknya dia pengen ada inputan yang konstan di daerah yang dia kurang merasakan. Tapi kalau bilang konsonan, misal P, M, J bisa. Nah iya Bu. Iya. Tapi kalau untuk kata itu, kadang suka ngomong vokalnya yang di ngomong gitu. Loh, P, M, iya. Tapi sekarang P itu P sama E. Sekarang P sama I itu P. P. Nah, itu kan lain, Bu. Ya, coba Iya. ngomong P sama ngomong P. Itu beda dikit kan? Iya. Nah, itu seperti kalau kita tuh belajar naik mobil, masuk gang sempit, mana kiri kanan itu cuma beda ada tempat sedikit. Nah, itu Anda harus bisa precise baru bisa lewat. Precise itu harus tepat gitu loh. Skillmu harus bagus. Nah, ini skillnya dia kurang bagus. Kenapa dia kurang bagus? Ya itu. Ibu mungkin bisa ngomong pi, mungkin dia P bisa kan? Pepi. Coba pepi, pipe, pipa. Nah, itu memang ada beberapa kalau dia bisa mengendalikan bibirnya dengan bagus. Mau ngomong po. Nah, po itu bisa nggak dia? Po. Bisa. Nah, ya. Oh. Berarti kan dia cuma pi. Iya. Nah, ini pi. Dia harus bisa seperti ini loh, Bu. Pi. Kalau P itu kan ya, P. Lain kan ini ke bawah. Pi. Nah, itu loh, kontrol ininya kurang bagus. Nah, kalau Ibu bisa latihan, ini harus ke speech therapy aja, Bu. Ibu kalau nggak bisa, karena Ibu nggak akan bisa, gimana ya, nggak akan bisa mengajarkan itu karena mereka itu ada nanti pendekatannya itu banyak. Kalau umpamanya dia cuma pi yang nggak bisa, gitu loh. Pada ngomong pi, itu mungkin dia disuruh seperti ini dulu, menirukan gerakan pi-nya itu dulu, tanpa ada suaranya. Nah, Iya. Ibu mungkin ke speech therapist saja deh, kasih speech therapist bahwa anak saya sudah bisa bilang ini, pi-nya yang belum bisa. Gitu. Ya. Ya. Kasih ya, Bu. Terlalu sulit nanti kalau Ibu dilakukan oleh Ibu sendiri. Oke, saya kembali ke Bu Nani ya. Anak saya hipersensitif, Bu. Gak mau pakai topi, gak mau pakai masker. Ada tip biar anak mau pakai masker. Ya itu, Bu. Tadi yang saya berikan tipnya itu, Bu. Bahwa wajah, kepala itu sensitif. Jadi Ibu sering-sering loh anuin kepalanya. Nah, kepalanya Ibu kalau dia mau pakai topi, Ibu pakai topi yang agak longgar dulu atau Ibu pakai kain aja dulu. Ya, yang ditaruh aja di sini gitu ya. Dia ngerasakan, tapi nggak seketat topi gitu. Nah, atau Ibu bikin topi yang pakai serutan, yang dipakai kainnya itu pinggirnya itu bisa dibuat longgar, bisa dibuat kenceng gitu, Bu. Nah, kalau awal-awal dibuat longgar aja. Nanti sedikit-sedikit dikencengin karena ada tekanan di kepalanya pada waktu pakai topi. Gitu. Untuk Mami Bu Nani. Bu, kalau pakai masker saya sudah lakukan. Untuk Bu Fatan ini sudah saya jawab, Meliana. Iya, Bu.
Oke, sudah selesai Q&A-nya. Saya lanjutkan. Saya sebenarnya masih ada nih, belum selesai. Saya lanjutkan supaya tidak bosan. Saya mau melanjutkan bagaimana setelah kita mendapatkan sekolah yang mau menerima anak kita. Oke, atau kita yang juga merasa sekolah ini cocok untuk anak saya. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Kita bisa mengunjungi sekolah, kelas dan guru kelas sebelum mulai tahun ajaran baru. Jadi mungkin kita mungkin ke sekolah waktu masih liburan, ya. Terus melihat kira-kira kelas-kelas itu di mana ya kelasnya dia. Mungkin Ibu sudah tahu, oh kelasnya di sini. Kadang-kadang kan waktu liburan guru-guru juga sudah masuk kan, berkenalan dengan gurunya. Itu jangan cuma sekali loh, Bu. Ini harus berkali-kali supaya dia terbiasa gitu loh. Jadi hari hanya ke sana tidak terjadi ketakutan dari anak. Ya, mungkin kalau nanti masuk sekolah itu dia mungkin di halamannya pun dia udah nggak mau masuk, ya nggak apa-apa. Ibu biar dia menunggu di halaman, ibu masuk aja ke dalam sama yang saudara yang lain, yang ini yang di halaman anak ini ntar disuruh nungguin dengan orang lain. Jadi kalau dia nggak mau masuk jangan dipaksa, ibu pura-pura aja masuk, mungkin kencing atau apa, ngomong-ngomong sama gurunya, terus pulang lagi. Besoknya datang lagi ke sana, mungkin anaknya masih di halaman, atau dia sudah mau ikut masuk ke pintu masuk sekolah. Nah, itu ibu lakukan sampai anak itu merasa nyaman di tempat tersebut, di sekolah yang nanti akan dia kunjungi. Jadi ibu jangan melakukan itu sehari sebelum masuk sekolah. Jangan. Mungkin ibu perlu waktu, kasihlah 2 minggu, Bu, paling dikit. Karena kita nggak tahu respon dia seperti apa. Ya. Terus ibu buatlah foto sekolah, kelas, guru kelas, dan gunakan foto-foto tersebut untuk menceritakan mengenai sekolah, apa yang akan dikerjakan di sekolah. Jadi ibu kan punya fotonya, terus ibu bisa ngomong sama dia. Itu apa, Farhan ini ya sekolahnya nanti, Farhan sekolah di sini, kelasnya ini kelasnya Farhan. Nanti Farhan duduk di tempat duduk di sini, ada teman-temannya. Terus nanti Farhan akan melakukan apa? Mungkin Ibu kan tahu materinya sekolah, mungkin kalau bisa minta ke guru sekolahnya, ke guru kelasnya materi-materi itu. Jadi Ibu kira-kira punya bayangan nanti yang harus dia lakukan di sana apa? Apakah anak saya sudah bisa melakukan itu? Gitu. Jadi kalau nggak bisa, ya Ibu bisa lakukan di rumah. Mungkin dengan skill yang sama, mewarnai, tetapi objeknya yang lain. Gitu ya. Terus apabila memungkinkan, bawalah anak bermain di taman bermain sekolah. Jadi Ibu nggak waktu mengunjungi sekolah juga akan pasti setiap sekolah anak-anak ini ada taman bermain. Nah, Ibu ikutlah, bawalah dia bermain di sana. Kalau bisa lagi, bisa tahu calon teman-temannya di sekolah, mungkin Ibu di sekolah yang di tempat sekolah ini ya, di daerah, mungkin ya kalau di daerah sudah tahu semua teman-temannya ya tinggal di sana semua. Nah, itu buatlah acara bermain dengan calon teman-temannya ini. Ya, mungkin Ibu buat
di rumah, acara di rumah yang dimana anak-anak pasti mau datang karena ada kue-kue yang mereka suka atau dia suka mainannya. Nah, memang punya anak seperti ini tuh kita apa ya mengeluarkan lebih daripada anak-anak itu. Mungkin kita sering mengundang mereka datang. Gimana kalau saya punya ayunan di rumah, sedangkan mereka nggak punya ayunan di rumah. Atau saya punya sliding itu, selurutan ya, namanya selurutan. Dan mereka mungkin di rumah nggak ada. Kalau disuruh ajak ke tempatnya, rumahnya ibu pasti seneng dia. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak temennya. Kalau bisa satu anak, satu anaknya ibu. Jadi dia enggak bisa main dengan teman-teman yang lain. Mainnya ya harus sama anak ibu. Karena kalau terlalu banyak, anak ibu atau anak kita ini yang spesial ini akan ditinggalkan kadang-kadang karena mereka lebih enjoy kan main sama teman-teman yang lain. Gitu.